Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mencatat apa yang kita lakukan sebagai bagian dari penghambaan kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kajian pagi hari ini temanya tentang salat sebagai media bersuci dari najis batin. Dalam kajian yang lalu kita sudah singgung bahwa Islam menyuruh kita bersuci, mulai dari bersuci dari kotoran lahir sampai bersuci dari kotoran batin. Bersuci dari kotoran lahir yang sifatnya hakiki, yang itu makulul makna, targetnya kita paham, yaitu bersuci dari najis dan kuman. Itu dilakukan dengan membasuh, dengan berkumur, dengan beristinsyak, nyedot air ke hidung, dan beristinsar, menyemprotkannya kembali, serta bersiwak. Itu pekerjaan-pekerjaan bersuci dari kotoran lahir yang hakiki. Kemudian ada bersuci dari kotoran lahir yang sifatnya hukmi. Hukmi itu formal, karena undang-undang atau karena ketentuan hukum menghendaki demikian. Dan ini sifatnya ghairu ma'kulil makna. Kita tidak paham targetnya. Target yang dibersihkan itu ada di sebelah mana ya. Nah, yang sifatnya hukmi ini itu adalah hadas ya, hadas. Dilakukan dengan wudu atau tayamum ketika kita tidak dapat berwudu untuk hadas kecil, dan dengan mandi atau tayamum kalau tidak bisa mandi, terhalang mandi untuk hadas besar. Nah, dua-duanya berada di wilayah kotoran lahir. Sedangkan bersuci dari kotoran batin itu adalah dosa, dilakukan dengan ibadah, atau dalam bahasa lain
dilakukan dengan bertaubat. Bertaubat itu kembali menguatkan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah sholat dalam hal ini itu merangkum pelaksanaan dari semua perintah bersuci tadi itu. Karena ibadah sholat itu harus suci dari najis. Baik badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Suci dari hadas kecil maupun besar. Jadi sholat ini merangkum jadi satu. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Oke, ini ada 3 item yang akan kita rinci. Pertama, fungsi sholat sebagai media bersuci dari kotoran batin atau dosa digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis. Berikut ini. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis ke-667. Intinya beliau menyatakan bahwa bersihnya dosa dengan sholat 5 waktu adalah seperti bersihnya daki dengan mandi 5 kali. Jadi tadi itu kita seperti sedang membersihkan diri dari dosa-dosa. Nabi menyatakan, aro'aitum lau anna nahron bibabi ahadikum. Bagaimana itu pendapat kamu? Andaikan ada sungai itu di depan pintu kamu, di depan pintu rumahmu itu ada sungai. Ya kalau sini kayak Pak Nurul itu ada sungai ya di depannya, tapi sungainya airnya kurang bersih ya. Yaghtasilu fihi kulna yaumin. Lalu salah seorang dari kamu yang di depan rumahnya itu ada sungai, dia mandi di situ kul yaumin khamsan, setiap hari mandinya sampai 5 kali. Nabi kemudian bertanya, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah masih ada kotoran daki yang ada di tubuhnya? Mandinya sampai 5 kali. Para sahabat yang ditanya, qalu la yabqa min daranihi syai'un, tentu tidak ada kotoran yang tersisa di tubuhnya. Qala, Nabi kemudian bersabda, fadzalika mithlus salawatil khamsi, itu adalah ibarat salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al khotoya, Allah menghapus dengan salat 5 waktu itu al khotoya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ini sholat yang fardu. Kalau ditambah dengan yang sunnah, wah itu mandinya tidak bisa dihitung ya. Ini sholat punya fungsi mensucikan diri dari
najis batin, yaitu dosa. Kemudian hadis yang kedua juga riwayat Imam Muslim nomor 1121. Beliau menyatakan satu sujud mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa bagi pelakunya. Alaika bikathratis sujud lillah, kata Nabi, hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, tentu ini arahnya sudah ke arah yang sunnah. Kalau ke yang fardu itu ya semua orang sama ya. Ini kalau suruh memperbanyak sujud itu tambaono dengan salat-salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, sesungguhnya kamu tidaklah sujud satu kali kepada Allah, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah angkat kamu satu derajat, wa hatta angka biha khati'atan, dan ia gugurkan dari kamu satu dosa. Kalau disebut derajat itu bukan maknanya ini derajat dalam pandangan Allah. Jangan kemudian yang ada di kepala kita itu derajat di hadapan manusia. Boleh jadi di hadapan manusia dia seperti orang biasa-biasa saja, tapi di langit posisi dia tinggi. Kayak sahabat yang oleh Nabi dibilang ahli surga. Sebentar lagi akan datang kepada kalian ahli surga. Ternyata yang datang orang itu orang biasa-biasa saja, yang tidak populer, yang tidak terkenal. Nah, itu posisi di hadapan Allah. Di manusia ya biasa-biasa. Dia bukan pejabat, bukan orang yang masyhur, tapi di langit dia masyhur. Kenapa? Karena sering sujud kepada Allah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayat Ahmad 22378. Istiqomah beribadah, terutama sholat, membuat pelakunya tidak lagi mampu menghitung berapa pahala yang diperoleh dan berapa dosa yang dihapus. Istaqimu, istiqomahlah kalian. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu menghitung. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna khaira a'malikum as-salatu, sesungguhnya sebaik-baik amalan kamu itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidaklah menjaga terhadap wudu kecuali orang beriman. Menjaga wudu itu kan peluang untuk memperbanyak sujud lebih besar daripada orang yang tidak menjaga wudu. Itu seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah itu dikenal sebagai sahabat yang mendawamkan suci dari hadas. Jadi kalau batal, dia wudu. Kalau sudah wudu, dia gunakan untuk sholat. Itu yang
pernah Nabi tanyakan kepada Bilal, karena ketika Isra Mi'raj Nabi diberi kesempatan berkunjung ke surga, dia mendengar serak-seraknya langkah-langkah Bilal itu, ya. Kan ada orang kalau jalan itu kita kenal, kalau tak tok tak tok, ini Pak Anu, kalau serak-serak Pak siapa itu, dari itunya kita kenal. Nah, ini Nabi ini kok seperti langkah Bilal nih. Nabi ditanya, amalan kamu apa? Yaitu dia membiasakan menjaga wudhu, dan kalau nganggur-nganggur ya dia gunakan untuk sujud. Salat apa? Ya, salat apa saja. Yang penting bukan pada waktu-waktu yang dilarang. Kalau dilarang kan setelah subuh, kecuali salat yang ada sebabnya, itu boleh. Ada sebabnya itu apa? Oh, masuk masjid, nah berarti itu tahiyatul masjid. Mau bepergian, nah itu berarti salat sunnah safar. Oh, ada orang meninggal, nah itu salat jenazah. Habis tawaf, salat sunnah tawaf itu masih habis subuh, belum terbit matahari, iya salat sunnah. Salat-salat yang ada sebabnya itu tidak apa-apa, ya. Yang enggak ada itu adalah salat rawatib ba'diyah subuh, kecuali orang qada, ya, mengqada karena datangnya agak mepet, lalu keburu iqamah, nah, atau bahkan datang itu imam sudah mulai sholat, ya langsung aja nimbrung. Setelah itu boleh untuk qada sholat sunnah sebelum subuh, ya. Karena ada sahabat Nabi yang melakukan itu. Nabi tanya, kamu tadi sholat apa? Setelah dibilang salat fajar, dia berlalu aja. Nabi bahkan pernah mengqadha salat sunnah ba'diyah zuhur, rawatib ba'diyah zuhur. Itu beliau belum mengerjakan karena segera ada harta baitul mal yang harus ditangani, harus dihitung, harus kemudian segera didistribusikan. Nah, itu sampai datang waktu asar. Beliau kemudian ngimami asar. Setelah kembali ke rumah, di rumah istrinya Ummu Salamah, beliau sholat 2 rakaat. Ummu Salamah yang tidak pernah melihat seperti itu, pada asar Nabi sholat, nanya, apakah panjenengan dapat perintah untuk sholat yang ini? Unda, ini sholat tadi setelah duhur saya belum mengerjakannya, ya. Jadi qadha, ya, itu boleh. Kemudian yang keempat, hadis riwayat Al-Bukhari, urut nomor hadisnya 764. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada api neraka untuk memakan atau untuk membakar bekas sujud. Ya, maknanya itu bukan hanya jidat, hidung, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, bukan hanya itu, ya. Nanti yang lain gosong, tinggal ininya aja, maksudnya tidak begitu, ya.
Ini dalam hadis yang panjang diterangkan bahwa kata Nabi, Allah membentangkan sirat, jembatan, baina duhrai jahannama, di antara dua punggung jahannam. Nah, lalu kata Nabi, sayalah orang yang pertama kali menyeberanginya dibanding para rasul. Aku yang pertama kali menyeberanginya. Ketika itu kata Nabi, tidak ada yang berbicara ketika itu kecuali para rasul. Wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Para rasul itu ketika itu hanya bicara, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Enggak ada bicara lain karena ini menyangkut urusan menyeberang di sirat. Kemudian kata Nabi, di dalam jahanam itu ada kalalib, ada jangkar yang bentuknya seperti duri pohon sakdan. Nah, itu kita tidak tahu pohon apa ini, ya. Ini kita tidak ada nama pohon sakdan. Ini nama pohon di daerah Nabi tinggal. Nabi bertanya, hal ra'aitum syaukas sakdan? Apakah kamu tahu itu duri pohon sakdan itu? Ya, sahabat qalu na'am. Ya, ya Rasul, kami tahu. Nah, itu jangkar itu seperti duri sakdan, hanya saja tidak ada yang tahu tentang ukuran besarnya kecuali Allah. Maknanya itu jangkar yang besar. Kemudian dia takhtofu an-nasa, dia menyambar-nyambar orang yang ada di sirat itu. Ya, karena dia jangkar untuk ngait, ya itu maknanya jambar-jambar orang yang sedang nyebrang. Faminhum mayyubaku, di antara mereka itu ada yang terluka, terkoyak kulitnya, bi'amalihi. Wa minhum man yukhardalu, yang ada yang terpotong. Ya. Summa yanju, kemudian orang-orang yang itu selamat, hatta aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, sampai kemudian Allah itu menghendaki untuk merahmati orang-orang yang ada di dalam neraka. Lalu Allah menyuruh malaikat ayyukhriju man kana ya'budullah. Malaikat disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah. Fayukhrijunahum, kemudian malaikat mengeluarkannya. Wa ya'rifunahum bi atharis sujud, dan malaikat itu mengenali orang yang ada di neraka karena banyak dosanya tapi salat. Itu malaikat mengenalinya dari bekas-bekas sujud, ya. Untuk mengeluarkannya itu Allah mengenali itu. Wa harramallahu 'alan nari, dan Allah haramkan kepada neraka antakula atharus sujud, untuk membakar bekas-bekas sujud. Fa yakhrujuna minan nar, lalu orang-orang itu keluar dari neraka. Okay. Kemudian setelah keluar dari neraka, fayusabbu alaihim ma'ul hayah, mereka kemudian disiram dengan air kehidupan. Fayambutuna kama tambutul habbah fi hamilis sail, maka kemudian
badannya yang terbakar oleh api itu kemudian tumbuh seperti tumbuhnya biji yang terbawa air. Jadi tumbuh dengan subtil, dengan halus, ya, menhalus. Dan kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Oke. Jadi salat itu adalah media untuk menghapus dosa. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa kata salat itu berarti doa. Makanya dalam salat isinya banyak doa di samping tasbih, ya. Itu isinya doa. Di awal ada doa iftitah, ya. Dan kemudian di ruku sujud itu ada ruku sujud yang bacaannya yang berisi doa, ya. Tidak hanya sekedar tasbih. Penggunaannya dengan arti doa terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Ini ayat tentang Nabi diperintah untuk memungut zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan. Muhammad, pungut olehmu dari harta mereka zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan kamu pungut zakat, engkau mensucikan mereka. Wasalli alaihim, nah ini, wasalli alaihim, berdoalah kamu buat mereka, doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu bagi mereka adalah ketentraman. Jadi kalau didoakan Nabi, orang-orang itu tentram, ya, karena merasa Nabi itu dekat dengan Allah, ya. Sama juga dengan para ulama, seringkali orang datang sowan lalu mohon berkah doa, ya. Ini inna sholataka itu bukan sesungguhnya sholatmu, tapi sesungguhnya doamu itu memiliki makna ketenangan buat mereka, ketentraman buat mereka. Jadi sholat itu maknanya doa, dan memang isinya doa. Jangan bilang saya malu Ustadz untuk banyak meminta kepada Allah. Nah, kalau malu, nanti malu juga sholat. Sholat itu intinya isinya doa, ya. Allah itu suka. Innallaha yuhibbu ayyus'al. Allah itu suka untuk diminta, karena memang dia punya sifat pemberi. Kalau diminta dia senang sama yang bolak-balik minta itu loh. Karena itu dia perintahkan, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, pasti aku jawab. Tidak ada doa yang tidak diijabah, sepanjang doanya itu tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim. Doa apapun Allah jawab. Tapi jawaban Allah itu ada 3 sesuai dengan kebijakan Allah, mana yang lebih maslahat untuk orang ini. 1, bilanya apa yang diminta dikasih di dunia. Nah, orang menyebut ini doa mustajabah. Kalau tidak begini, orang bilang doanya tidak manjur. Oh enggak, semua doa manjur. Hanya Allah mengabulkan itu tidak hanya dikasih sekarang di dunia. Ada bentuknya doa itu dikasih oleh Allah, tapi bukan yang dia minta. Allah singkirkan
keburukan-keburukan yang akan menimpa dia. Yang diminta enggak dikasih. Minta lulus ikut ujian pegawai, enggak lulus dia. Itu bukan berarti tidak diijabah. Allah ijabah yang lain. Yang dia tidak tahu keburukan yang mau menimpa dia kan yang Allah tahu. Ini yang oleh Allah singkirkan. Misalnya dia harusnya sakit karena apa? Oleh Allah enggak jadi. Ya, karena dia berdoa. Atau yang paling akhir, tidak dikasih sekarang. Apa yang dia minta itu ditabung, dikelumpuk-kelumpuk nanti dikasihkan di akhirat. Jadi orang-orang beriman itu boleh jadi nanti kaget. Bendino kan dungo. Ya, bendino dungo. Tapi tidak semua doa dikabulkan. Dikabulkan sekarang. Ikut pilihan bupati, lo semua kan doa ingin jadi, tapi yang jadi kan pasti satu. Ada 3 orang, nggak mungkin jadi bupati 3-3-nya. Tapi jangan dikira 2 yang tidak dikabulkan itu doanya sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Sepanjang doanya tidak berisi doa, tidak berisi dosa atau memutus silaturahim. Dalam peristilahan syara, salat itu ialah ibadah yang tersusun dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun makhsusatun. Ucapan-ucapan khusus, perbuatan-perbuatan khusus tertentu, muftatahatun bit takbir yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim dan ditutup dengan salam. Itu namanya salat dalam pengertian istilah syara. Kalau dalam pengertian bahasa, salat itu doa. Ya. Jadi sholawat itu doa. Bersolawat kepada Nabi itu berdoa. Untuk kita loh ya. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, itu Allah turunkan rahmat. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, itu malaikat memohonkan ampun. Kita bersolawat kepada Nabi, kita memohon Allah turunkan rahmat dan berikan kesejahteraan, keselamatan kepada beliau. Jadi orang bersolawat itu tidak syirik. Nggak mungkin syirik. Allahumma, minta kepada Allah. Sholli, turunkan rahmatmu ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Maknanya agar orang tidak menjadikan Muhammad sebagai anak Allah yang kemudian kita memohon kepada dia. Tidak. Tuhan kita satu. Muhammad itu utusan Allah. Kita diminta oleh Allah doa untuk nabimu supaya kamu tidak menyembah nabi, tetap kamu menyembah Allah. Tapi Allah balas, kata Nabi, yang sholawat kepadaku 1, Allah balas 10 rahmat akan diberikan kepada dia. Ya, karena ini tidak fisik, kadang-kadang kita nggak merasa kalau sholawat kita itu diijabah oleh Allah. Karena sifatnya tidak fisik. Kalau sholawat 1 terus dikasih 10.000 kan kroso. Orang akan berlomba-lomba. Tapi yang ini ijabah Allah yang tidak fisik itu nanti baru kita tercengang itu ketika di akhirat. Ya, di akhirat. Oke. Nah, dengan demikian salat itu adalah ibadah yang berstruktur, terdiri dari bagian-bagian yang tertentu dan tersusun dalam bangunan kaifiyah
yang dibakukan dengan dalil syariat. Nggak bisa dipreteli, diganti. Sebagian onderdilnya diganti ya, dengan maunya sendiri, bukan maunya dalil syariat. Nabi bersabda, yang ini terkenal ya, sabda Nabi ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini sabda beliau ini menjadi bagian dari ada orang sekelompok pemuda yang datang kepada Nabi lalu bermukim di Madinah selama 20 hari 20 malam. Dia belajar tentang Islam. Setelah 20 hari mereka kan rindu sama keluarganya. Nah, ketika mau pulang itu Nabi kemudian memberikan tausiah, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Faqimu fihim, tegakkan salat di mereka. Wa'allimuhum, ajarkan keluargamu. Wa muruhum, suruh mereka untuk salat. Ya. Wadakaru asya'a, lalu beliau menyebut sejumlah hal. Kata yang memberiwayatkan ini, ada sebagian yang kami ingat, ada yang sebagian kami lupa. Lalu perintah Nabi, wasallu, salatlah kamu, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu lihat 20 hari kamu di sini, sebagaimana kamu lihat aku salat. Salatlah seperti itu. Faida hadrat as-salatu, kalau sudah tiba masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kamu adzan, wal ya'ummakum akbarukum, kemudian yang paling besar, yang paling berumur, dialah yang mengimami. Ini jadi jelas ini dibakukan ya. Salat itu adalah ibadah yang berstruktur. Sama juga dengan haji dan umroh, itu ibadah yang berstruktur. Bangunan pekerjaannya itu sudah ditentukan. Yang kalau umrah itu lazim disebut manasik. Diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Jadi mirip ihram itu seperti takbiratul ihram, masuk ke zona haram. Kalau sudah berihram, ada larangan yang tidak boleh dikerjakan. Sama juga dengan ketika kita sudah takbiratul ihram, larangan dikerjakan, tidak boleh omong-omongan, tidak boleh ngirim-ngirim WA ya, atau sambil lihat video. Udah, walaupun videonya ini video lagu-lagu sholawat, kalau Allahu Akbar terus ada video, nggak boleh. Itu ihram, itu maknanya mengharamkan, takbir yang mengharamkan. Nanti begitu taslim, begitu salam, itu masuk ke wilayah halal. Sama dengan sudah tahallul, orang sudah gunting rambut, itu masuk wilayah halal. Yang semula tidak boleh menjadi boleh. Jadi kalau orang sudah salat, sudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, semua boleh. Mau pipis boleh, mau buka HP boleh, mau salaman boleh. Kan sekarang ada orang, kok salaman sih? Pernah dicontohkan Nabi apa tidak? Tuh, Nabi itu nyuruh salaman itu. Tasafahu, kata Nabi, bersalam-salamanlah kalian. Yadhabil ghillu am qulubikum, nanti belenggu-belenggu di hatimu itu nanti akan hilang. Kalau belum salaman, woi ki arek iki betik gitu. Habis itu salaman, itu nanti hilang.
Lah sholatnya sudah selesai kok masih dibilang nggak boleh. Ya. Boleh, ngentut aja boleh kok, salaman kok nggak boleh. Ya. Nah, ya. Nah, sholat haji, umroh itu walaupun bentuknya itu sama-sama dibakukan ini, tetapi terkait dengan waktu dan tempat itu beda. Beda. Kalau haji itu pekerjaannya dibakukan, harus seperti itu pekerjaannya. Terus yang kedua, tempatnya itu tidak boleh dikerjakan di sembarang tempat. Nggak boleh ada haji ke Bangkalan, kan sama-sama nyebrang laut, Ustaz. Nggak bisa. Di sana ada Ka'bahnya juga, Ustaz. Iya, Ka'bah bikinan. Ya. Nggak sah. Tempatnya harus ke tanah suci. Waktunya tidak boleh sembarang waktu. Mumpung ada tugas ke Saudi, saya tak sekalian haji. Enak nanti wukufnya sepi. Tapi itu tidak sah. Ya. Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, pekerjaannya ditentukan. Udah, tidak ada haji model kedua. Tapi beda dengan umroh. Umroh itu yang dibakukan cuma dua. Satu caranya, kaifiyahnya. Yang kedua, tempatnya. Harus ke Baitullah. Ya. Sedangkan waktunya bebas. Orang mau kapan aja. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau bulan Maulid, mau bulan Ramadan, terserah. Ya. Pas ke sana ada urusan dagang, harus umroh, ya monggo aja. Ya. Tidak perlu sama dengan tanggalnya Nabi umroh, karena waktu itu boleh pilih. Jadi kalau waktunya, kalau umroh Ramadan, Nabi nggak pernah umroh Ramadan. Tapi jangan dibilang umroh Ramadan bid'ah, karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Enggak, karena waktunya mana suka, terserah kamu. Mau musim panas, ya nanti bulan-bulan Juli Agustus silakan ke sana. Ya. Bisa merasakan 54 derajat, 55 derajat. Ya. Kayak berada di terminal di tengah-tengah bus yang semuanya nyala, kita ada di belakang apa itu, knalpotnya itu, rasanya kayak gitu. Ya. Atau musim dingin, sebut-sebutan Desember, Januari, Februari itu dingin. Ya. Silakan pilih. Ya, pilih. Kalau sholat itu yang diikat cuma dua. Satu kaifiyahnya, yang kedua waktunya. Ini sholat fardu. Tempatnya silakan. Mau sholat di kantor silakan. Mau sholat di lapangan oke. Mau di kapal silakan. Jadi tidak ada orang sholat yang bid'ah menyangkut tempat. Ya. Tapi kalau haji, umroh bid'ah. Kalau tempatnya tidak di Saudi. Nah. Tapi kalau sholat sunnah, kalau tahiyatul masjid, tempatnya harus di masjid. Nggak boleh ke tempat pos satpam. Aku tak sholat tahiyatul pos, nggak ada. Ya, nggak ada. Nah. Yang ketiga, yang terakhir, banyak sekali ibadah dalam Islam yang kaifiyahnya, tempatnya dan waktunya tidak dibakukan. Dzikir itu kaifiyahnya harus dimulai dari apa, kemudian apa, ditutup dengan apa, tidak ada. Tempatnya, tempatnya harus di masjid, enggak. Dzikir itu di rumah iya, di kendaraan iya, monggo, di mana-mana. Ya. Kemudian doa, sholawat dan sedekah itu contoh-contoh ibadah yang dilepas, diperintahkan iya,
kemudian tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan caranya. Ya, caranya. Nah, karena tidak dibakukan, maka ibadah-ibadah tersebut boleh dilakukan dengan kafiyah yang bermacam-macam. Orang bisa nyusun cara sendiri-sendiri, bisa dilakukan di tempat yang berbeda-beda, bisa dilakukan pada waktu yang bervariasi, ya, bervariasi. Nah, karena boleh, maka vonis bid'ah, sesat karena tidak dicontohkan Nabi dan semacamnya itu tidak cocok, tidak cocok. Orang zikir terus dibilang ada contohnya dari Nabi, nggak cocok. Orang zikir kok ditanya contohnya. Zikir itu diperintah uzkurullah dzikron katsira, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Kapan? Ya terserah kamu. Kamu senang habis wisuda terus ngundang tonggo zikiran, ya monggo aja. Jelas Nabi gak pernah wisuda, gak pernah. Gak ada yang bid'ah. Pas susah, susah, anak wafat atau suami wafat, terus tonggo-tonggo datang zikir, bahasa di kita itu tahlil. Gak perlu mencari contoh, itu zikir, zikir. Kalau Nabi disuruh mencontohkan semua, susah jadi Nabi. Susah jadi Nabi. Nabi itu hanya mencontohkan sebagian yang boleh. Kalau Nabi menikah dengan janda, itu maknanya itu contoh yang boleh. Bukan lalu semua umatnya kalau menikah dengan janda. Oh, nanti yang gadis siapa yang menikahi? Ya. Itu contoh aja. Nabi makan kurma, ya itu contoh aja. Bukan kemudian semua umatnya suruh makan kurma. Nantilah sawu kecil barang nggak laku. Ya. Jadi memandang agama itu seperti itu. Nabi itu menyatakan wasakatan asya'ah, Allah itu mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum itu sebagai rahmat buat kamu. Mendiamkan itu artinya tidak membakukan, tidak diatur. Memang dibiarkan tidak diatur. Itu rahmat buat kamu. Karena kalau diatur nanti sulit. Ghaironisyanin, bukan karena Allah lupa tidak mengatur. Jadi kalau tidak diatur bukan berarti Allah lupa. Karena itu jangan tanya aturannya kalau memang tidak ada. Nabi kemudian menyatakan fala tabhatsu anha, itu jangan dibahas. Jangan bolak-balik tanya mana tuntunannya. Jadi kalau nggak ada tuntunannya bukan berarti tidak boleh. Yang penting itu ada dasar perintahnya. Ada dasar perintahnya. Ada dasar perintahnya, caranya nggak ada, lakukan seperti apa mau kamu. Mau kamu. Jadi seperti itu cara memandang agama itu, sehingga kemudian mana-mana yang sudah dibakukan jangan diubah, yang sudah ditentukan jangan dilanggar, tapi yang didiamkan silakan kamu berkreasi. Seperti sekarang ini ngaji, nuntut ilmu itu kan diperintah. Tapi Nabi kan nggak pernah nyuruh habis subuh hari Selasa pakai speaker, ya nggak ada. Semua ini nggak ada yang, kalau sudah menyangkut seperti ini tidak ada yang sesat. Ya. Jadi dengan demikian kita dapat proporsional dalam melihat masalah, hingga ribut-ribut yang ada di media sosial itu, ya anggaplah itu orang belum mendapatkan informasi. Ya, intinya Nabi tidak boleh mempersoalkan apa yang tidak diatur itu.
monggo itu rahmat Allah. Manusia ini kreatif, diberi ruang untuk berkreasi ya. Oke, saya kira itu kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ada waktu sedikit, monggo silakan. Qadha salat sunnah, ya, ya. Ya itu tadi, itu Nabi pernah melakukan. Ya. Kemudian sahabat Nabi pernah melakukan qadha salat sunnah. Ya. Sahabat Nabi pernah melakukan dan Nabi tidak melarang. Ya, habis salat subuh dia berdiri lagi. Nah, ini kan jadi tanda tanya ini. Ya. Nah, kemudian setelah sahabat itu selesai, Nabi lewat dekatnya. Kamu tadi sholat apa? Dia bilang sholat fajar. Ya sudah, Nabi pergi. Ya. Itu qadha. Ya. Hah? Qadha tiap hari. Yang bener aja. Membikin sunnah baru nanti itu. Sudah nanti dia duhurnya dikerjakan menjelang maghrib aja. Nggak begitu, itu bukan qadha itu. Ya. Qadha itu terlewat bukan karena apa? Bukan karena disengaja. Ya. Kalau yang disengaja itu ada namanya sholat jamak. Itu diniatkan memang untuk dijamak di situ. Kalau ini tidak ada, sholat jamaknya rawatib nggak ada. Nanti jadikan satu aja. Ba'da maghrib, qoblal isya, ba'da isya, apa jadikan satu. Sing longgar nggak bisa. Itu nggak ada jamak. Jadi jangan dijadikan sunnah baru. Ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.